A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Rabbmu, maka janganlah kalian menjadi orang yang ragu-ragu. Dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 147. Ayat ini berulang-ulang. Lihat dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 60. Al-haqqu mir rabbika fala takun minal mumtarin. Kebenaran itu dari Rabbmu, maka janganlah kalian ragu-ragu. Ikhwani fiddin, dalam keberagamaan ini ada tuntunannya, ada petunjuknya. Maka setelah kita mendapatkan tuntunannya, petunjuknya, ilmunya, maka jangan ragu-ragu. Ragu-ragu saja tak boleh, apalagi menolaknya. Yakini itu kebenaran dan pegang itu kebenaran. Tapi ketika itu disampaikan orang lain dengan sudut pandang yang lain, dengan cara yang lain, dengan pendekatan yang lain, maka akan melahirkan perbedaan pendapat. Ketika perbedaan pendapat itu menajam, dia akan meruncing menjadi permusuhan, kebencian, saling dengki, saling menyalahkan. Maka kebenaran itu mesti kita yakini. Jangan kita ragu pula dengan keyakinan kita. Kita yakini. Tapi apa keyakinan orang lain, biarkan sajalah. Karena tugas kita dalam dakwah ini hanya untuk menyampaikan saja. Wa ma ana 'alaikum wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. Dalam surah Yasin, surah 36 ayat 17, banyak ayat-ayat yang seperti itu. Tugas kami hanya menyampaikan. Kalaulah kita sudah menyampaikan, tak ada kewajiban kita, tak ada kewenangan kita untuk memastikan, untuk membenarkan secara mutlak. Kebenaran milik Allah, bukan milik siapa-siapa. Tapi dalil yang kita sampaikan. Sampaikan kebenaran itu, jangan diam saja. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya menuntut kita untuk menyampaikan, dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk beramal sesuai dengan keadaan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan kita sesuai dengan kemampuan kita, kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Maka orang-orang ulama, ustaz-ustaz besar itu tentu kemampuannya berbeda, maka amalannya berbeda dari kita. Dia punya dalil, kita tidak. Maka dalil apa yang kita pakai? Tanya sama ustaz tuh, ini dalilnya. Oh itu, perbaiki diri kita, bukan menyalahkannya. Kalau kuat dalil itu pakai, kalau enggak kita punya dalil yang lain yang kita yakini lebih benar, pegang itu tanpa menyalahkan orang lain. Ini sikap kita. Lana a'maluna walakum a'malukum. Salamun alaikum la nabtaghil jahilin. Amal kami untuk kami, amal kalian untuk kalian. Assalamualaikum. Tinggalkan saja, dan kami tidak mau bergaul dengan orang-orang bodoh. Ini yang Allah sampaikan kepada kita sebagai cara kita untuk membangun sikap dalam perbedaan pendapat itu. Dalam surah Al-Qasas, surah 28 ayat 55 itu. Maka ikhwani fiddin, beramallah. Dalam surah Al-Isra, dalam surah 17 ayat 84, Allah membimbing kita. Qul kullu ya'malu 'ala syakilatihi. Katakanlah ya Muhammad, katakanlah, beramallah kalian sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan keadaan kalian. Karena Allah tidak membebankan kita kecuali dengan kemampuan kita. Lalu apakah kita menyerah, saya tidak punya ilmu? Belajar. Ada kewajiban untuk belajar. Nah, yang banyak sekarang kan belajar berbeda itu meruncing. Ini sikap yang melampaui batas. Mengambil kewenangan Allah, merampas kewenangan Allah seolah hidayah dari dia. Itu salah. Terserah Allah lah bagaimana menilainya. Awallah macam ustaz besar tapi menyalahkan orang saja. Ini pelajaran bagi kita, motivasi bagi kita, berlemah lembutlah dalam dakwah. Walaupun awak benar sendiri, orang lain seluruhnya kafir dan salah, ahli bid'ah, biarlah seluruh manusia ahli bid'ah. Kita yakin dengan kebenaran kita, maka biarkan Allah yang menilai. Nanti akan kita tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Karena Allah yang Maha mengetahui siapa yang sesat di jalannya dan siapa yang mendapat petunjuk. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid.